Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama sekali saya mungkin memperkenalkan diri dulu ya, Pak ya. Silakan ya. Ya, nama lengkap saya Mijarwan. Ya, biasa saya dipanggil Pak Mijan, Mijan. Istri 4. Istri 4, masya anaknya Allah. gitu. Oh, anaknya. Istri 4 anaknya. Istri 1. Istri 1, 4 anaknya. 1A, 1B, 1C bukan? Masya Allah. Ini biar nggak vakum gitu loh. Iya, Karena ini udah paling terakhir loh. Saya dengar tadi istri 4 langsung kaget saya. 1A, 1B, 1C. Ya, tapi kan masih ada sambungannya. Iya. Terus? Saya aslinya dari Kepulauan Mentawai. Oh, Mentawai. Iya. Terus bisa di Jogja ini? Sudah lama bisa Pak? sampai di Jogja ini lewat teman-teman dari HSI. Oke. Dari HSI yang pernah turun di pelosok Mentawai untuk pembagian zakat gitu. Jadi di sanalah teman-teman ini melihat bahwa kok ada Islam gitu di pelosok sejauh itu gitu loh kok. Ceritanya begitu. Jadi saya juga nggak kenal dengan teman-teman dari HSI ya, Abdullah Roy ya. Jadi mungkin lewat tim pembagian zakat ini saya dipertemukan gitu. Dan mereka penasaran gitu siapa sih yang Pak Mijan itu yang yang menjadi pelopor agama di sini gitu loh. Karena di situ kan basis Kristen. Dan kabarnya beliau pengkhotbah gitu loh. Jadi setelah teman-teman ini silaturahmi ke rumah, melihat saya di kursi roda, jadi ada semacam beban moral gitu lah. Aduh, ini bapak ini mesti. Jadi itu ceritanya kok bisa saya diajak ke Solo gitu di Boyolali. Dan ternyata bukan di Boyolali, tapi saya dibawa ke Sragen untuk terapi gitar listrik. Sama Ustadz Abu Bakrin nama beliau. Itu kurang lebih di sana 11 bulan ya. 11 terapi bulan. Ya, Pak? Terapi. Dan alhamdulillah perkembangannya ya ini hasilnya ya sudah bisa gerak gitu, sudah bisa tangan ngomong pun ini sudah hampir 100% ya. Ya karena awalnya ke sini itu kaki kanan sama tangan kanan itu harus diangkatin gitu baru bisa gitu. Ini gitu bisa bergerak gitu. Terus bicaranya pun masih masih nunggu lama gitu loh. Itu Bapak mengalami itu setelah masuk Islam? Setelah masuk Islam. Tahun berapa Pak Mijan masuk Islam? Kalau masuk Islamnya saya ya karena itu kan ada beberapa kali pensyahadatan yang saya tahun 2017 ya, 2017 2017. Jadi sesungguhnya ya waktu itu ya kalau saya boleh jujur ya nggak ada niat masuk Islam sebenarnya. Nggak niat masuk Islam. Demi Allah saya nggak ada niat masuk Islam waktu itu. Ya, mungkin berbeda dengan Pak Markus, dengan siapa bapak tadi jadi Pak Ragil. Ya Pak Ragil. Jadi kami sebenarnya nggak ada niat sekeluarga nggak ada niat masuk Islam. Ya. Terus? Mungkin saya ambil poin-poin ininya aja lah ya untuk kenapa saya harus bisa masuk Islam sementara saya nggak ada niat masuk Islam gitu loh. Waktu itu belum ada HP ini ya, oleh itu masih ada HP tombol, tapi udah bisa ngerekam. Ada namanya Dr. Muhammad Yahya Waloni, beliau mantan rektor ya, rektor Papua. Beliau kalau tablik akbar, kalau ceramah itu sangat lantang sekali kok. Lantangnya itu selagi tidak menyakiti bagi kami sih ya, no comment gitu, nggak masalah gitu. Jadi beliau memvonis waktu itu. Ya kita namanya di perkampungan yang mendengar itu sangat sakit ya. Ketika umat Kristen mati itu dijamin masuk neraka gitu kok. Waduh, coba kok pada saat posisi waktu itu ya kita mendengar dijamin masuk neraka itu artinya kita menganggap bahwa beliau itu pernah mati dan melihat berapa jumlah umat Islam masuk surga dan berapa jumlah umat Kristen yang masuk neraka karena agama Kristen gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itu 2 poin itu yang menjadi ketidakterimaan kami, ketidakterimaan saya pada saat itu, khususnya ya sebagai pengkhotbah ya, bukan saya sebagai jemaat untuk agenda untuk menyampaikan bahwa ini tidak benar, menyampaikan ke Departemen Agamanya di Sumatera Barat, Padang, karena kita
waktu itu masih Kabupaten Parang-Pariaman waktu itu. Jadi belum terpisah dari Kota Padang. Alhamdulillah sekarang sudah mandiri, walaupun masih tahap masih ini ya masih awal gitu ya. Jadi setelah kita divonis itu, kita tanya gitu loh, kalau kita tanya ke teman-teman gitu ya, teman-teman yang karena kita kan antar pulau kecamatan Sibur Tengah, Sibur Selatan, Sibur Utara itu pisah-pisah kok. Ya, apalagi Kota Padang ya lebih terpisah lagi kan. Jadi kita nanya gitu di atasan gitu misalnya kalau kita di Protestan ya, sama berarti di atas yang pendeta berarti ada Luther ya, Eforus ya, di atas Luther Eforus ya. Kalau pastor Katolik baru ini ya paus, uskup gitu ya. Kalau di saya sih yang saya tahu dulu di atasnya gembala, di atas pendeta ada gembala. Gembala tuh yang membawahi beberapa pendeta gitu lah. Betul ya. Ya sama juga saya. Karena dulu kami gerejanya apa, Pak Misan? Protestan, Kristen Protestan. Gereja apa namanya? Namanya GKPM, Gereja Kristen Protestan Mentawai. Oh, gereja. Kalau pusatnya di Tarutung. Oh, Gereja Kristen Protestan Mentawai. Oke. Pak Misan dulu menjadi pendeta tahun berapa? Kalau saya sebenarnya cuman pengkhotbah ya, artinya penatua gereja sebenarnya. Oh, penatua gereja. Jadi ketidakterimaan itu waktu itu tidak ada penatua, tidak ada pendeta lagi di situ. Status kami semuanya artinya sudah semuanya udah nyatu gitu loh. Oke. Ya, karena vonis itu. Nah, vonis apa maksudnya? Vonis yang dijatuhkan kepada kami waktu itu dijamin masuk neraka. Oh, gitu. yang dari khotbahnya Ustadz Wahyaya Waloni itu. Okay. Terus yang kedua itu Yesus bukan Tuhan. Oke. Ya, terus? Sementara umat Kristen ya termasuk saya waktu itu tidak mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu Tuhan gitu. Sementara umat Islam mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi bukti daripada bahwa Yesus itu dituhankan oleh umat Kristen termasuk saya dulu, ya contohnya sebelum baca Alkitab, sebelum menyampaikan firman Tuhan di mimbar, ya saya berdoa sebelum buka Alkitab itu berdoa. Ini satu bukti bahwa itu harus diakui bahwa itu memang dituhankan gitu. Tuhan Yesus berkati kami dalam penyampaian firman-Mu ini supaya tertanam dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai manusia yang seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Itu satu bukti yang tidak bisa ditolak oleh saudara-saudara saya. Dan termasuk hari ini juga saya masih punya saudara adik kandung yang masih aktif pendeta di Papua Sorong Raja Ampat. Iya, jadi saya anak pertama dari 10 saudara gitu. Pertama dari 10? 10 dari 10. Waduh, kalau tambah satu lagi jadi ke-11an itu. Malah udah tinggal 12 satu. Oh gitu, ya. Nah, jadi ketidakterimaan itulah yang sesungguhnya ya, mungkin ini saya singkat, yang di luar nalar kami, di luar nalar manusia ya, Allah bolak-balikkan gitu loh. Dari ketidakterimaan, dari benci, jadi dan saking bencinya saya Islam kok ya. Waktu saya ini ya diajak teman-teman ini sinode ya, sinode di Tarutung. Dengar azan itu saya katakan sama teman-teman, kalau besok kita diajak ke sini lagi penginapan atau hotel itu jauh dari masjid. Iya, karena Tuhannya umat Islam itu tuli gitu. Kok pakai mikrofon gitu ya. Tuhannya kita kan nggak pakai mikrofon. Dengar, bisik aja dengar gitu. Tuhan Yesus berkati makanan kami gitu. Ya, jadi mungkin ini pemikirannya waktu itu seperti itu ya. Saat itu pemikirannya. Artinya pada saat itu memang tidak ada niat masuk Islam kok. Artinya kami tidak ada niat, ya. Tidak ada niat masuk Islam. Dan istri juga mengatakan bahwa kebetulan mertua juga penatua gereja juga, Katolik, istri Katolik, saya Protestan. Jadi ini memang harus kita sampaikan ke pemerintah bahwa pasal 29 ayat 2 yang mengatakan warga negara Indonesia berhak memilih ya keyakinan ya tanpa paksaan dari pihak manapun. Artinya agama Kristen yang ada itu memang diakui oleh pemerintah. Adanya. Tetapi kenapa umat Islam gitu ya memvonis kita dijaminnya masuk neraka. Artinya agama kita ini abal-abal gitu ya. Agama yang tidak sah gitu. Sehingga jaminan kita neraka itu selama kita berbuat baik, tolong menolong, toleran, dikemanakan gitu loh. Nah, jadi dengan kebingungan itulah pada saat itu
kita mencoba mempertanyakan, karena kita di sana kan antar pulau ke pulauan itu, sekolah di tempat saya itu belum ada SMP kok. Ya, jadi waktu itu saya sebelum jadi penkhotbah, saya sekolah itu di luar kecamatan di tempat saya. Ada bapak angkat orang Padang, karena orang Padang ini, orang Sumatera Barat ini fanatik agama Islam ya. Jadi saya pergi ke rumah beliau, saya berkunjung, silaturahmi, saya rencana mau minjam Al-Quran. Ya, karena pada saat saya nanya teman-teman yang masih sama sekolah tapi dia Islam dan sudah jadi pendakwah, jadi ustadz, saya tanya teman-teman, Ustadz, menurut Ustadz vonis yang dijatuhkan kepada kami sebagai umat Kristen, ketika mati umat Kristen itu dijamin masuk neraka, ketika Yesus itu bukan Tuhan. Wah, itu benar katanya. Jadi kita nambah sakit hati gitu loh, Ustadz. Iya, jadi bukannya dapat pembelaan, tapi justru kita terpojok gitu ya. Makanya saya bilang saya nggak ada niat masuk Islam, nggak ada niat ya, demi Allah saya nggak ada niat masuk Islam. Nah, jadi singkat cerita karena saya sudah mulai ragu dengan dengan vonis ini, dan termasuk ragu juga dengan doktrinnya, artinya bukan saya ragukan orangnya tapi meragukan isinya. Karena yang vonis yang dijatuhkan kepada kami waktu itu, Yesus itu bukan Tuhan, coba dicari cari suratnya, ayatnya berapa. Jadi saya berusaha untuk meminjam Al-Quran, studi banding saya dengan mengumpulkan beberapa Al-Quran. Ya, meskipun Al-Qurannya itu sulit untuk saya dapat, karena di kepulauan itu kenal nggak sama di kota. Kalau mungkin ulama atau kiai itu, kalau bukan satu daerah pasti nggak kenal gitu bahwa dia tokoh agama, bahwa dia itu ustadz itu. Tapi kalau di sana, biarpun jauh-jauh jaraknya kecamatan Siberut Tengah, Siberut Selatan, Siberut Utara, itu tetap kenal bahwa ini tokoh agama Katolik, ini tokoh agama Protestan, ini tokoh ini Buddha, Hindu. Jadi pada saat saya ini meminjam Al-Quran ke bapak angkat saya, jadi sama ibu angkat saya bilang, waduh nak, katanya, bukan saya tidak mau meminjamkan, kata beliau kan. Ini Al-Quran memang saya yang beli, ya, tapi miliknya umat Islam. Waduh, saya bilang, ini udah keras ini maknanya. Jadi kalau miliknya umat Islam berarti saya nggak bisa minjam kan, begitu kok. Dan alhamdulillah karena ya namanya orang tua ya. Tapi ya saya kasih gitu. Alasan saya ini gitu, alasan saya minjam ini. Coba bapak dengar, ibu dengar, gitu. Namanya bapak ibu ya udah saya anggap kayak orang tua sendiri. Pas didengar, orang Kristen mati itu dijamin masuk neraka. Yesus itu bukan Tuhan. Wah, itu betul nak, katanya. Kamu mati dijamin masuk neraka. Mau pulang saya sebenarnya. Mau keluar saya dari rumah itu. Karena saking tidak terimanya ya. Karena saya mau minta perlindungan sebenarnya di situ. Mau minta pembelaan. Karena orang tua dengan anak gitu. Tapi justru saya malah dipojokkan gitu loh. Terus saya jelaskan. Sebenarnya Bu, saya bilang, saya ini mau minjam, mau lihat isi Al-Quran, sejauh mana Al-Quran itu sendiri yang dikatakan Yesus itu sebagai nabi. Iya, karena sebagai nabinya itu di mana, di surat mana gitu ya. Tapi kamu bisa nggak di dalam Al-Quran ya? Kamu bisa nggak bahasa Arab? Tapi kan ada teksnya ya Bu, saya bilang. Ada terjemahan, ada. Yaudah. Terus saya pinjam. Dapat 2 yang nggak pakai sampul, 1 pakai sampul. Jadi saya pinjam, berhubung juga almarhum bapak angkat saya itu juga garim di masjid. Jadi dia ini pengurus masjid juga. Ya. Jadi saya pinjam, singkat cerita saya bawa pulang. Prosesnya itu hampir 1 tahun kok. Hampir 1 tahun proses. Karena saya aktivitas saya sehari-hari itu dagang kok. Dagang. Saya dagang. Kalau di kepulauan itu, kalau saya semasa Kristen itu, alhamdulillah ya, untuk nyari uang itu, maaf kata, masa depan anak-anak saya nggak khawatir lagi. Karena punya ini, PMD termasuk pecah belah, pakaian juga, BBM juga kok. Jadi namanya di pulau, jadi semua serba ada. Nah, jadi ya setelah saya buka, ya dalam seminggu itu minimal 5 lembar kok saya buka, karena 3 buah. Intinya harapan saya untuk meminjam itu bukan mau mencari kebenarannya kok. Kaum muslimin ya, untuk yang bisa mendengar dan melihat ini supaya ini bahwa ini adalah kejujuran dari mau mencari kesalahan, mau mencari celah. Cari celah. Mau menjatuhkan Al-Quran itu sendiri dan Islam itu sendiri. Sebagaimana Islam menjatuhkan
umat Kristen. Iya, pada saat itu. Tapi Demi kan Allah. sebenarnya gini, mohon maaf Pak Mizan saya potong ya. Kalau di kalangan Kristen sendiri, di Bible-nya sendiri, kan mereka juga bilang kalau orang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga, masuk neraka, Pak? Hah? Masuk neraka. Nah, ya apa bedanya? Kan sama aja kan? Di dalam Islam kita mengatakan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi-Nya masuk neraka. Masuk neraka. Di Bible juga mengatakan orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga masuk neraka. neraka. Ya berarti kan sama kan? Sama. Insyaallah. Nah, terus. Nah, jadi mungkin saya singkat-singkat aja kok ya. Ya. Mungkin waktunya juga. Singkat cerita ya, kurang lebih setahun ya kita saya ya karena yang melakukan studi banding itu bukan bareng-bareng tapi saya sendiri ya. Karena saya sendiri merasa bahwa vonis ini kita kaji ulang bahwa tapi ya betul juga artinya tidak ada salahnya kita buka Bible ataupun buka kitab suci Al-Quran untuk melihat sejauh mana gitu kebenaran vonis yang dijatuhkan oleh Dr. Muhammad Yahya. Tapi jangan lupa karena beliau juga pencetak para pendeta waktu itu. Ya, kami akui bahwa beliau memang rektor di Papua waktu itu. Namun yang ketidakterimaan kami ini sangat besar sekali gitu dengan vonis itu. Ya. Nah, jadi setelah saya studi banding, istri juga sebagai ini ya. Kalau dalam Islam itu sebagai ketua majelis taklim di gereja. Karena ini apa namanya perkumpulan dan termasuk ketua muda-mudi dan ketua sekolah minggu gitu. Berapa jemaatnya waktu itu di gereja itu? Kalau di gereja saya GKPM Kristen, GKPM di tempat saya di dusun namanya dusun Cirisura ya, dusun Cirisura, desa saya bisa Mukop, kecamatan Seberut Tengah itu. Kurang lebih 50 di bawah. Oh, 50 ke bawah. Dan yang ikut saya waktu itu kurang lebih 20 pertamanya, 21 kakak termasuk saya. Mereka nggak langsung datang, nggak langsung ikut gitu. Mereka nanya karena saya udah mulai nggak aktif gitu di jadwal-jadwal kota gitu. Jadwal ini saya udah mulai minder dengan alasan saya di luar daerah karena saya dagang barter gitu loh, hasil bumi, beli beras, beli pakaian, bawa ke dusun gitu. Jadi itu dengan cara itu saya menghindar dengan jadwal gitu, jadwal baik sermon ya, kok ya. Jadi termasuk kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, setelah 11 bulan itu ya karena ya sudah cukup lama ya saya nggak aktif, tentu semua jemaat ya kalau di gereja Kristen Protestan itu jemaat mengatakan Bapak ini biasanya sesibuk-sibuknya Bapak itu dalam sebulan itu tetap ngambil satu kali jadwal khotbah. Iya, tapi saya memang nggak bisa ninggalin aktivitas saya, tapi saya tetap ke gereja lain gitu loh. Padahal saya ke gereja. Padahal belajar Quran. Udah ini studi banding. Ya, karena kebingungan tadi kok, kebingungan tadi. Terus poinnya di mana ketika sudah selesai membaca Quran, terjemahannya itu? Poinnya dari tiga Al-Quran itu. Harapan besar saya ada titik ataupun koma lah ya yang terkurangi dari 3 buah gitu. Ya. Jadi mungkin yang pakai sampul itu mungkin masih keluaran baru ya. Artinya mungkin itu masih asli. Tapi yang dua Al-Quran yang nggak pakai sampul ini mungkin ada yang hilang gitu ya, mungkin berbeda cetakannya gitu. Ya walaupun saya tidak bisa bahasa Arabnya, alhamdulillah karena ada terjemahan. Semuanya benar-benar semua hati-hati, penuh kehati-hatian kok. Ya, karena yang saya cari situ bukan kebenaran. Yang saya cari itu kelemahan dan kekurangannya, kesalahannya supaya kita sama-sama menjatuhkan. Tapi yang Pak Mizan cari pada waktu itu hanya di terjemahannya. Di terjemahannya. Bukan di teks bahasa Arabnya. Bukan, karena saya nggak bisa bahasa Arab. Jadi setelah ini ya, setelah tekadnya memang sudah bulat bahwa ini memang tempat kita dunia akhirat ya, karena Al-Quran ini walaupun dua nggak pakai sampul, di sini tempat kita untuk selamat ya, baik dunia maupun akhirat. Mohon maaf Pak, jadi Bapak membandingkan 3 mushaf Quran dari penerbit yang berbeda? Berbeda, ada yang tahun 78 sama 88. Dari 3 penerbit yang berbeda ini Pak Mizan bandingkan terjemahannya. Dan ternyata Pak Mizan tidak menemukan perbedaan. Tidak menemukan satu pun yang terkurangi perbedaan. Jadi dari 3 penerbit semua terjemahnya sama. Sampai titik komanya. Segitunya gitu loh kok, segitunya. Jadi
kalau ada saja titik yang mungkin koma lah ya, kalau titik terlalu kecil ya, kalau koma yang sedikit kurang dari kitab Al-Quran yang tidak pakai sampul, saya tidak masuk Islam kok. Saya tidak akan masuk Islam karena ini sebagai senjata buat kami sebagai umat Kristen pada saat itu. Terus setelah 11 bulan Bapak baca terjemahannya, akhirnya apa yang terjadi? Saya putuskan dan saya sampaikan kepada istri ya malam-malam waktu itu. Pas waktu itu ya hari Sabtu ya mau sermon ya, karena setiap sermon itu kami bareng-bareng kok, suami istri. Selagi itu ada kaitannya dengan kegiatan gereja, ya semuanya sermonnya itu laki-laki perempuan muda-mudi semuanya, walaupun mejanya beda gitu. Jadi setelah hari Sabtu itu saya sampaikan, saya bilang kan anak baru satu, namanya Nataldo kok ya, namanya Nataldo sampai hari ini saya nggak mau tukar namanya. Nataldo. Taufik ya tapi udah ditambahin sama Buya Elvisam ya. Buya Elvisam di Sumatera Barat itu yang mengislamkan kami, Taufik Nataldo. Karena alasan saya ketika dia menjadi pendakwa, menjadi ustadz ke depan, ini akan dipertanyakan oleh kaum muslimin. Antum ustadz kok namanya Nataldo gitu loh. Nah, nanti sejarah itu tidak akan terkikis gitu loh. Bisa tidak hilang gitu. Nah, setelah saya sampaikan ke istri bahwa ada sesuatu hal yang sangat penting ya untuk saya sampaikan, karena sebelumnya saya tanya, masih menganggap saya nggak sebagai motor keluarga? Ya, dibilang istri, ya selama ini kan tetap sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin di dalam keluarga. Apalagi kita punya usaha. Kalau papa bilang kalau mau ke Padang saya nggak pernah larang gitu. Nah, sekarang begini, mama sudah lihat kan ya. Beberapa kali juga istri sering saya bawa di luar desa itu untuk artinya ngindar dari perkumpulan. Perkumpulan. Iya pernah saya juga bertanya dalam hati kok papa ini kok udah mulai ini gitu kok mulai nggak aktif, mungkin ada persoalan antar majelis gitu, dipikir mungkin antar penatua, antar mungkin pengurus-pengurus yang lain. Saya bilang enggak. Sesungguhnya ya yang membuat saya bingung selama ini, vonis yang dia jatuhkan kepada kita kan semuanya udah dengar gitu ya. Tapi tidak ada yang melakukan, tidak ada yang bergerak untuk mau mencari pembelaan gitu ya, mencari kebenarannya gitu ya. Jadi ini yang saya saya putuskan hari ini benar-benar sudah penuh pertimbangan, ya sudah penuh dengan kesungguhan gitu. Jadi istri bilang, kemana katanya? Dipikir istri kami hijrah ke Padang, maksudnya pindah kota gitu. Karena kita punya usaha gitu kan. Nah, jadi katanya hijrah agama kok. Nangis jawabnya apa kok? Nangis nggak Pak? Nggak nangis? Malah minta cerai kok. Saya bilang kita hijrah gitu. Langsung minta cerai? Daripada saya masuk Islam, daripada saya masuk Islam, mending saya dicerai dan antarkan saya ke rumah orang tua saya. Karena jaraknya jauh. Jadi jauh, antarkan saya, ya saya nggak bisa jalan kaki. Kalau bisa jalan kaki saya nggak perlu diantar. Ya, jadi saya bilang sama istri, ya tapi ini benar-benar untuk menyelamatkan kita. Jadi saya tanya sama istri, mau nggak masuk neraka? Iya, karena vonis yang dijatuhkan ke kita itu kan dijaminnya gitu, gitu loh. Ya, jadi dijaminnya itu berarti kita nggak punya ruang lagi gitu loh, nggak punya ruang lagi. Nah, Yesus itu bukan Tuhan, memang kita harus akui. Yesus itu ketika saya berdoa, mama dengar kan? Ya, ketika saya berdoa sebelum buka Alkitab menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkati kami dalam penyampaian firman. Kalaupun memang itu Tuhan itu nabi, ya pada saat itu kok nggak dipisah gitu loh. Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya, jadi Yesusnya dipisah gitu maksudnya. Jadi status Yesusnya itu ditempatkan di mana gitu kalau dia sebagai nabi gitu, sama seperti saya. Tapi kita berdoa, saya berdoa selalu Tuhan Yesus. Dan semua teman-teman ya yang termasuk yang masih aktif sekarang itu selalu saya sampaikan. Ya. Monggo ya dikaji ulang gitu ya. Vonis yang dijatuhkan kepada kami pada tahun 2017 kepada kita semua itu dikaji ulang bahwa sesungguhnya Tuhan itu memang tidak ada duanya. Ya. Jadi kalaupun dia bisa membela lautan, bisa menghidupkan orang mati, tapi bukan berarti itu dituhankan. Ya, mohon maaf Pak. Jadi ketika Pak Mizan mempelajari atau membaca terjemahan Quran selama 11 bulan itu,
akhirnya ada ayat apa di Quran yang meyakinkan Pak Mizan bahwa Yesus itu memang bukan Tuhan? Iya. Ingat nggak Pak ayat ini? Sangat ingat sekali. Karena di dalam Al-Quran mengakui adanya Isa. Artinya pengakuan umat Islam dan pengakuan Al-Quran adanya Isa, bukan Yesus ya, tapi Isa di dalam Al-Quran itu memang benar adanya. Tapi bukan benar adanya sebagai Tuhan. Itu poin-poin yang paling terbesar pada saat itu. Tidak ada teks bahasa Indonesia yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus tidak ada. Tetap mengatakan bahwa Isa itu adalah nabi, ya, seperti nabi-nabi yang lain. Ya, jadi saya tidak ingat lagi ya ayatnya apa. Ya mungkin karena pada saat saya sakit ya setelah masuk Islam, drop. Namun itu bukan menjadi sesuatu penyesalan bahwa saya masuk Islam ini mendapatkan ujian seperti ini, sakit seperti ini, dan harta semuanya habis. Jadi semuanya itu tidak lepas daripada ujian ya, karena saya tahu bahwa Allah tidak akan menguji umatnya di luar kemampuan umatnya itu sendiri. Mudah Pak mengingatnya Pak. Bapak ingetin Quran surat 1930. Itu berarti Quran surat Maryam ayat 30. Betul. Insyaallah. Insyaallah. Ya, itu adalah pernyataan atau perkataan dari Nabi Isa sendiri bahwa dia mengaku sebagai hamba Allah dan dia diberikan kitab Injil. Betul, setelah istri minta cerai gimana? Iya, saya tetap sampaikan, kita masuk Islam bukan mau memperpecah belah keluarga, bukan mau bercerai, apalagi bercerai ya. Saya bukan mau mencari konflik, ya. Jadi saya tetap memberikan ruang kepada istri ya beberapa minggu untuk aktif, monggo silakan. Tetapi saya tetap berdakwah walaupun belum syahadat waktu itu. Karena calon mu'alaf yang akan disahadat itu kurang lebih sudah ada 20 kakak gitu. Kalau di sana kok anaknya itu nggak ada yang 2-3. Minimal anaknya itu 7. Banyak ya? Banyak. Di sana benar-benar masih belum ada listrik atau bagaimana? Memang belum ada kok. Belum masuk listrik. Ya, memang kalau banyak listrik memang jadi banyak anak ya? Banyak. Memang belum ada sama sekali ya. Jadi dari 21 kakak itu kurang lebih hampir 70 orang kok. Masya Allah. Dari 20 ya, itu 20 ya. Nah, setelah karena di situ kita basis, setelah masyarakat mulai tahu, mendengar dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, jadi masyarakat khususnya di tempat saya dan sekitarnya juga di dusun lain, karena kita di dusun, dan termasuk pemerintah kecamatan, karena waktu itu tingkat kecamatan kita Pemekaran. Termasuk kepala desa, dusun, di situ belum ada RT RW, nggak ada, jadi adanya desa, dusun, dan kecamatan. Bahwa pemerintah mendengar bahwa ada yang mau masuk Islam dengan jumlah besar gitu ya. Termasuk Pak Mizan pada waktu itu. Saya waktu itu. Istri pada waktu itu akhirnya gimana? Istri belum, masih ke gereja. Jadi, karena kita kasih ruang, tapi untuk menunggu waktu pensyahadatan itu semakin hari jemaat itu semakin bingung dan datang untuk calon mu'alaf gitu. Saya mau ikut Bapak gitu. Gitu. Kalau memang kita diselamatkan dunia akhirat, kami juga mau selamat. Gitu. Yang ngomong begitu adalah jemaatnya Pak Mizan. Jemaat, iya. Sebagian juga ada yang dari Katolik. Berapa orang Pak? Totalnya 70 itu tadi? 72. 72 itu jemaat. Dari 21 kakak. Iya, itu berapa orang jemaat Pak Mizan itu? Kalau yang karena kami dua periode ini pensyahadatan. Jadi yang periode pertama ini 20. Jadi setelah kami disahadat masuk lagi 20 lagi. Jadi terus seminggu lagi masuk 7 lagi. Jadi berkisar 47 48. Termasuk saya waktu itu. Lah istri waktu melihat gitu gimana? Nah, di sana istri baru terbuka bahwa kalau begini berarti saya masuk neraka, berarti istri mulai gitu waktu itu. Jadi ya. Terus akhirnya ikut. Iya, ikutnya juga masih kayak gini ya, gimana mau makan itu ibaratnya kasih makan langsung buang muka gitu. Jadi saya memahami mungkin ketidakterimaan itu mulai karena ya kita dibesarkan sebagai di dalam doktrin ya, di dalam doktrin, dan masyarakat pun sudah mulai menjadi bahan pergunjingan gitu. Ini kampung kita mau jadi posisi Islam, jadi masyarakat kita sudah pada masuk Islam. Padahal itu belum sadar kok. Belum sadar. Udah digunjingin. Udah mulai digunjingin. Nah,
Yang saya sayangkan pada saat itu instansi pemerintah, maaf kata ya, barangkali mungkin ada yang melihat dan mendengar ya pada saat ini. Saya hanya menceritakan kejadian-kejadian yang masa lalu saya, karena ini menjadi sejarah masuknya Islam di Kepulauan Mentawai. Pemerintah setempat, ya saya nggak sebutkan namanya, yang jelas pemerintah kecamatan, desa, dan dusun, saya dijemput seperti teroris kok. Seperti teroris? Seperti teroris, itu dijemput beberapa dikawal gitu. Karena saya dianggap sebagai mempengaruhi, ngajak gitu. Jadi padahal itu belum disadat. Belum sadat. Artinya perkumpulan kami itu, kami sering nonton VCD. Ada VCD. Kalau waktu itu belum ada belum ada HP situ. Jadi lewat VCD, saya pergi ke Padang beli kaset. Bagaimana cara wudu. Kadang wudu kami di sana itu sebelum nonton itu terbalik-balik, kaki dulu cuci, gitu. Jadi